kita sudah tua seperti ini, kita mau seperti yang dulu tidak bisa lagi, terbatas. Kita punya kemampuan itu sudah tidak mampu lagi. Sedangkan kita mencabut rumput malah kita jatuh kalau kita mencabut rumput, apalagi mau kerja itu. Jadi pengalaman kita masa remaja sampai pemuda itu memang itulah masa-masa yang paling optimal dan paling digunakan untuk tenaga kita. Tapi pada masa tua kita tidak bisa lagi untuk mengoptimalkan segala macam pekerjaan kita karena kita sudah lemas. Segala macam saraf kita sudah terbatas, tidak bisa lagi berfungsi. Sebagian saraf kita sudah tidak berfungsi. Jadi apapun yang kita mau lakukan, hati kita masih mau, tetapi tidak bisa, fisik sudah tidak mengizinkan. Jadi kalau saya bangun pagi umpamanya, saya kan sudah targetkan untuk membaca kitab tiap pagi. Kalau saya bangun pada pagi-pagi, saya terapi dulu, dengan gerakan. Setelah terapi saya berdoa, datang di sini membaca kitab 2 pasal tiap hari, itu 2 pasal saya baca. Nah, karena kita mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu sudah baca semua pada masa pertama, yaitu waktu lanjut ini sudah baca semua waktu yang lalu ini, bulan-bulan lalu. Sekarang mulai lagi membaca mulai dari Kejadian, dan sekarang sudah sampai ke Kebilangan. Baca membesarkan diri supaya kita selalu tahu dan selalu berdoa kita, oh Tuhan, mampukan aku membaca dan mampukan aku memahami sedikit demi sedikit firman-Mu supaya aku bisa mendengarkan orang yang membaca firman-Mu, bisa aku mengerti, oh itu yang sudah aku baca. Aku bisa mengerti bagaimana pemahaman mereka. Kita boleh berbincang-bincang dengan siapapun yang sudah membaca firman Tuhan. Jadi umpamanya ada teman-teman AKM yang sering bertanya umpamanya mengenai firman Tuhan, saya juga biasa katakan, oh harus dibaca itu Alkitab berulang-ulang supaya kita mampu memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam firman-Nya terhadap kita sebagai manusia. Jadi kita harus rajin membaca Alkitab seperti itu. Sehingga saya selalu lakukan seperti itu. Jadi setelah saya membaca firman Tuhan, barulah saya pergi sarapan. Saya Tuhan mengatakan, jahadilah dalam perjalanan Allah bisa terpikirannya. Bagaimana kalau kita mau menginginkan kemauan kita lebih dahulu, padahal firman Tuhan masih terbengkalai atau masih ada di depan kita, tetapi kita tidak mau sentuh. Itu pemahaman saya. Jadi biasa juga saya katakan kepada anak-anak, kamu harus saling mengasihi karena Tuhan Yesus mengatakan orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Kita baca Yohanes 13 ke bawah sampai ke bawah itu tentang Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Kita harus saling mengasihi, jangan saling membenci seperti di sekolah minggu seperti itu. Kenapa saya tidak mau tinggalkan sekolah minggu di jemaat kami di bawah? Karena saya harus menanamkan fondasi di dalam diri anak-anak sekolah minggu itu sendiri seperti itu. Jadi kan saya mulai mengajar sekolah minggu pada waktu saya kelas 2 SLTA tahun 67. Saya sudah 50 tahun lebih yang lalu. Jadi
saya mau tanamkan supaya kemandirian anak di gereja itu selalu tertanam sifat-sifat keibuan, kekampungan yang tinggal di kampung, cara-cara hidup di dalam keluarga yang tidak sesuai, yang selalu mau dinamaskan, yang selalu tidak mau rendah hati terhadap teman-temannya, selalu mau memukul teman-temannya, selalu mau berkelahi itu. Terus saya berusaha untuk bagaimana cara untuk meredam mereka. Supaya mereka itu saling mengasihi antara anak yang satu dengan anak yang lain. Ya, jadi kalau kita tidak menanamkan itu pada anak, hanya bercerita atau umpamanya, kalau kita mengajar sekolah minggu hanya bercerita ini, oh ini Tuhan begini, dan hanya setelah itu selesai, hanya mempraktekkan saja firman Allah, tetapi yang tentu anak bisa mendengar dengan baik, begitu toh. Jadi kita bagaimana cara mereka terhadap teman-temannya, bagaimana cara mereka tatkala mereka di rumah toh terhadap orang tua, bagaimana mereka mengasihi orang tua, begitu supaya di dalam kedewasaannya nanti ia mampu berada di tengah-tengah teman-teman, mampu berada di tengah-tengah orang dewasa, begitu toh. Ya, kita harus tanamkan bagaimana kehidupan bermasyarakat, kehidupan sebagai anak-anak Tuhan toh. Tuhan itu seperti itu. Jadi jangan kita hanya bercerita toh sehingga selesai, ya, habis perkara kita pulang. Seperti itu. Iya, pokoknya teman-teman kalau kita mengajar sekolah minggu, karena saya pikir itu seperti itu, karena saya tidak mau menyanyiakan saya sebagaimanapun, sekecil apapun, selama saya masih bisa bernapas, saya masih bisa berjalan. Sehingga saya bilang sama teman-teman di bawah, saya mau terus hadir, umpamanya kalau sementara ada yang mengajar, saya berada di tengah atau ada di belakang anak-anak itu untuk memberi semangat dan dorongan kepada anak-anak yang sementara beribadah, supaya mereka jangan hanya main-main, jangan hanya mengganggu temannya. Kan ada anak-anak seperti itu, suka mengganggu temannya, suka banyak cara-cara anak-anak yang memang kurang tertib dalam rumah keluarga, karena banyak keluarga yang hanya kasih makan, memberi suruh saja mandi, suruh saja sarapan, suruh pergi gereja, tapi orang tuanya juga kadang-kadang tidak pergi gereja.